Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yang dimana kali ini akan menjelaskan tentang KTK tanah atau kapasitas tukar kation tanah. Sebelum masuk ke penjelasan, inilah nama-nama anggota kelompok 4. Itulah tadi nama-nama anggota kelompok 4. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan tentang KTK tanah. Pengertian kapasitas tukar kation. Salah satu sifat kimia tanah yang terkait erat dengan ketersediaan hara bagi tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah adalah kapasitas tukar kation yang disingkat menjadi KTK atau Cation Exchangeable Capacity yang disingkat menjadi CEC, di mana KTK merupakan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan atau Cation Exchangeable pada permukaan koloid yang bermuatan negatif. Satuan hasil pengukuran KTK adalah milikuivalen kation dalam 100 gram tanah atau Me kation per 100 gram tanah. Faktor yang mempengaruhi kapasitas pertukaran kation adalah pH larutan pengekstrak, sifat kompleks pertukaran, konsentrasi larutan pengekstrak, sifat kation yang dipakai, pendekatan analitik, adanya interaksi yang tidak diinginkan, dan keterbatasan metode analisis. Beberapa istilah KTK berdasarkan pada jenis permukaan koloid yang bermuatan negatif, KTK dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, KTK koloid anorganik atau dikenal sebagai KTK liat tanah, yang kedua, KTK koloid organik atau dikenal sebagai KTK bahan organik tanah, dan yang terakhir, KTK total atau KTK tanah. KTK koloid anorganik atau KTK liat. KTK liat adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid anorganik atau koloid liat yang bermuatan negatif. Nilai KTK liat tergantung dari jenis liatnya. Sebagai contoh, liat kaolinit memiliki nilai KTK 3-5 Me per 100 gram. Liat ilit dan liat klorid memiliki nilai KTK 10-40 Me per 100 gram. Liat monmorilonit memiliki nilai KTK 80-150 Me per 100 gram. Liat vermiculit memiliki nilai KTK 100-150 Me per 100 gram. Kapasitas tukar kation koloid organik sering disebut juga dengan kapasitas tukar kation bahan organik tanah. Kapasitas tukar kation bahan organik tanah adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid organik yang bermuatan negatif. Nilai kapasitas tukar kation koloid organik lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kapasitas tukar kation koloid anorganik. Nilai kapasitas tukar kation koloid organik berkisar antara 200 mili ekivalen per 100 gram sampai dengan 300 mili ekivalen per 100 gram. KTK total atau KTK tanah. KTK total merupakan nilai KTK dari suatu tanah, yaitu jumlah total kation yang dapat dipertukarkan dari suatu tanah, baik kation-kation pada permukaan koloid organik atau humus, maupun kation-kation pada permukaan koloid anorganik atau liat. KTK muatan permanen. KTK muatan permanen adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid liat dengan sumber muatan negatif yang berasal dari mekanisme substitusi isomorf. Substitusi isomorf adalah mekanisme pergantian posisi antar kation dengan ukuran atau diameter kation hampir sama tetapi muatannya berbeda. Substitusi isomorf ini terjadi dari kation bervalensi tinggi dengan kation bervalensi rendah di dalam struktur lempeng liat, baik lempeng liat Si tetrahedron maupun Al oktahedron.
Ketika muatan tidak permanen. Ketika muatan tidak permanen atau ketika tergantung pH tanah adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid tanah liat dengan sumber muatan negatif liat bukan berasal dari mekanisme substitusi isomorf, tetapi berasal dari mekanisme patahan atau sembulan di permukaan koloid liat, sehingga tergantung pada kadar H positif dan OH negatif dari larutan tanah. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna serta bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.